Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Safitri Rangkuti dari kelas 11 MIPA 9 SMA Dharma Wangsa akan menceritakan tentang biografi tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. Tokoh-tokoh tersebut adalah Syah Waliullah dan Jamaluddin Al-Afghani. Syah Waliullah Dehlawi adalah seorang ulama besar pada masa Imperium Islam Mogul India. Karena ketokohan dan jasa-jasanya, beliau dianggap sebagai mujadid atau pembaharu Islam pada abad ke-12 Hijriah. Nama lengkapnya Qutbuddin Ahmad Waliullah Ibnu Abdurrahim Ibnu Wajihuddin Ibnu Mu'azzam Ibnu Mansur Al-Umari Ad-Dehlawi. Kemudian dikenal sebagai Syah Waliullah Dehlawi atau Syah Wali Allah. Syah Waliullah Dehlawi lahir pada 4 Syawal 1114 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi di Delhi, India. Beliau berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Syah Waliullah Dehlawi dari sejak kanak-kanak sudah terlihat menonjol. Beliau memiliki bakat dan kecerdasan yang tinggi. Pada usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Mula-mula beliau mendapat pendidikan dari ayahandanya, Syah Abdurrahim, di madrasahnya sendiri, Madrasah Rahimiyah. Kemudian beliau juga banyak menimba ilmu dari guru-guru yang ada di Delhi. Hingga akhirnya beliau menguasai sastra Arab dan Persia, tafsir, akaid, sejarah Islam, filsafat, fikih mazhab Hanafi, dan ilmu mantik. Beliau juga mempelajari ilmu sosial dan mengkaji Muqaddimah Ibnu Khaldun, termasuk juga mempelajari politik, sehingga menjadikan beliau seorang ulama yang memiliki wawasan yang luas. Pada usia 16 atau 17 tahun, Syah Waliullah telah menyelesaikan kurikulum standar fikih, mazhab Hanafi, kalam, geometri, aritmatika, dan ilmu mantik. Beliau telah menjadi seorang pakar dalam bidang hadis, sehingga beliau dipercaya untuk mengajar di Madrasah Rahimiyah yang didirikan oleh ayahnya. Pada suatu kesempatan, beliau pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah, sekaligus juga berguru kepada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah, seperti Syekh Abu Tahir. Pada tahun 1730, beliau kembali ke Delhi dan melanjutkan kegiatannya mengajar di Madrasah Rahimiyah. Saat itu usia beliau sekitar 27 tahun. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syah Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. 2. Sistem demokrasi yang melekat di dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. 4. Mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Pemikiran lain dari Syah Waliullah adanya perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Setelah masyarakat bersedia menerima terjemahan Al-Quran, kemudian putra Syah Waliullah melanjutkan pemikiran ayahnya. Putra Syah Waliullah membuat terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu. Bahasa Urdu inilah yang lebih umum digunakan oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah.
maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pemburuan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam itu tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi masa modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. 3. Corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam atau pan-islamisme harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.